Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video sebelumnya kita sudah membuat modeling awan ya teman-teman ya. Awan seperti ini kita sudah buat di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat modeling masjid ya teman-teman ya. Untuk style sendiri kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman ya. Untuk stylenya akan seperti ini, menggunakan warna-warna yang simple dan modeling yang simple, tidak terlalu ribet, dan tentunya mudah untuk diikuti ya, karena saya akan mencoba untuk membuat video step by step untuk pemula. Nah, disclaimer, saya juga di sini sebenarnya belum terlalu jago ya teman-teman ya, masih belajar juga. Nah, mari kita sama-sama belajar ini supaya saya sharing seperti ini. Sebagai tujuannya saya sharing seperti ini selain untuk berbagi ilmu pada teman-teman, juga sebagai media belajar saya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke tujuannya. Tujuan video ini yaitu membuat modeling JIT. Untuk contoh, ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya, kurang kurang lebih akan seperti ini, tapi kita akan mencoba untuk membuat modeling yang berbeda, model yang berbeda. Kita akan buat sebelumnya kita cari referensinya dulu ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan Dribble untuk cari referensi. Ini ada beberapa teman-teman. Nah, ini sepertinya saya tertarik dengan ini teman-teman. Nah, maaf ya teman-teman ya, agak lama. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Untuk di Dribble ini, di punyanya Mas Wildan, ini masih 2D ya teman-teman ya. Kita coba, kita akan buat seperti ini. Modelnya seperti ini, tetapi kita buat 3D-nya. Kita buat yang berbeda, kita buat 3D-nya ya. Kita convert dari 2D ini menjadi 3D, dan uh, kita buat sedikit variasi ya agar tidak terlalu sama dengan ini. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Blendernya. Sebelumnya kita type dulu ya. Kita buka di sini aplikasi Blendernya. Nah, teman-teman, jika dirasa suara saya ini kurang jelas ya, teman-teman bisa mengikutinya dengan melihat, nah di sini lihat tampilan di sini ya. Ini adalah tombol yang saya klik atau tekan, itu akan tertampil di sini, dan juga objek yang saya seleksi ya. Contoh ini cube. Nah, dia akan seleksi. Nah, ini cube. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk awalnya mari kita buat collection baru untuk menempatkan lampu dan kamera supaya lebih tertata ya teman-teman ya. Ini bisa diikutin oleh teman-teman atau bisa di skip juga, tidak apa-apa, karena ini hanya mata-mata untuk supaya file kita tertata. Ini kita buat collection, di sini kita beri nama lampu dan kamera. Oke, kita klik, terus kita
kontrol, drag ke bawah. Setelah itu kita sembunyikan dengan menekan tombol mata. Kita ke front orthographic dengan menekan petik dan angka 7, atau kita geser saja sini terus kita klik. Nah, untuk awal kita delete cube-nya, X, delete, terus kita tambahkan plan di sini. Kita shift A untuk menambahkan objek ya, mesh plane. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sebelumnya kita beri nama dulu apa ya, bangunan, bangunan, bangunan. Oke, nah ini untuk, nah ini akan dari plan ini kita akan mencoba untuk membuat struktur bangunannya yang sederhana saja ya teman-teman ya, simple. Jika plan ini menurut teman-teman terlalu kecil, kita bisa memperbesarnya ya dengan menekan tombol S untuk scale atau perbesar. S, terus kita gerakan saja mouse-nya tanpa menekan apapun, geser kira-kira teman-teman ya. Ini sesuai kebutuhan saja sih teman-teman, jadi teman-teman bisa kreasikan sendiri ingin ukuran semana. Tidak apa ya, tidak harus meniru, harus sesuai dengan video ini. Teman-teman bisa kreasikan sendiri agar hasilnya lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, oke, sudah selesai teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita berada di object mode. Em, maka dari itu kita akan masuk ke edit mode dengan cara tab, seleksi semuanya ya teman-teman ya. Terus kita extrude ke atas. Kita klik E, tekan E, terus supaya dia tidak bergerak, kita bisa tekan Z ya teman-teman ya. Nah, supaya dia tetap berada di sumbu Z. Jika teman-teman di tampilan teman-teman itu tidak ada garis biru seperti ini, itu berarti belum ya teman, belum 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 Z-nya belum tertekan ya teman-teman. Pastikan ada garisnya supaya bisa lurus. Nah, misalkan dia tidak ada huruf Z, tidak ada garis birunya, dia akan, nah mungkin dari sini kita terlihat lurus ya teman-teman ya, tapi setelah kita geser di perspektif yang lain, nah dia akan miring seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gunanya sumbu Z tadi, kita tekan Z itu agar dia posisinya sesuai ya teman-teman ya, terjaga tetap lurus di sumbu tersebut, hanya terpengaruh di sumbu tersebut, sedangkan sumbu yang lainnya tetap sama aja. Oke, akan kita kembalikan, Ctrl Z, kita grab ke atas, kita sesuaikan saja. Kita kembalikan saja teman-teman biar lebih mudah, kita kembalikan ke awal. Oke, setelah kita extrude E, Z, kira-kira saja teman-teman, ini mungkin cukup. Oke, kita ke object mode, tab, terus kita duplikat kubus ini, kotak ini, kita shift D, X. Nah, kita sesuaikan ukurannya untuk agar lebih presisi. Kita bisa ke front orthographic ya teman-teman ya. Kita ketik, terus kita pilih 7 front orthographic. Oke, kita scale dulu X,
agar hanya sumbu X saja yang terpengaruh. S terus X kita pipihkan. Oke, mungkin segini cukup. Oke, kita scale lagi supaya dia lebih besar ya dari eh, bangunan utamanya. Mungkin segini ya, atau bisa dikecilkan lagi. S Z Z bawah. Oke, sudah rata ya teman-teman ya. Nah, jika dirasa sudah pas, kita langsung saja kita tambahkan modifier mirror agar dia terbuat terduplikat secara sama ya, seperti cermin. Kita pilih di sini gambar kunci warna biru, add modifier, terus kita pilih mirror. Sumbu yang ingin diduplikat kita pastikan sumbu X, dan kita bisa ke tanda ini teman-teman ya, terus kita arahkan ke kubus ini sebagai patokan ya. Nah, ini terus kita pilih lagi ini bangunan di tengah, terus kita duplikat shift D X. Oke, front orthographic kita scale, turunin kira-kira segini cukup. G X. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau dirasa kurang besar bisa kita scale lagi. Oke, orthographic G X. Oke, oke, mungkin cukup. Nah, ini kita akan kasih modifier mirror lagi ya teman-teman, sama. Nah, kan ini sudah terlihat ya kurang lebih. Di sini ada bangunan utama, terus ada bangunan kecil di kedua sisinya. Oke, sebelumnya akan saya beri nama agar mudah. Bangunan utama, bangunan sisi, bangunan tengah. Bangunan sisi samping. Nah, selanjutnya kita akan membuat kubahnya. Sebelum itu kita sembunyikan dulu ya untuk bangunan ini. Kita, nah, klik logo mata di sini. Terus kita tambah collection lagi. Kita beri nama kubah. Front orthographic kita shift A, kita tambahkan. Sebelumnya kita menggunakan mesh, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan curve ya, curve pad. Kita scroll, diperbesar, kita G X. Nah, oh salah teman-teman ya, kita klik kanan untuk meresetnya. Kita masuk ke edit mode dulu ya teman-teman ya, kita klik tab, tekan tab. Nah, kita akan sesuaikan agar originnya itu berada di samping. Nah, A untuk seleksi semuanya, kita G. Oke, kita tab seperti ini. Kita
tap lagi untuk masuk ke edit mode. Nah ini kita tadi keluar teman-teman ya, ada di object mode. Kita balik lagi ke edit mode, kita bentuk agar sesuai dengan lekukan kubah. Kita bisa seleksi vertex yang ada di sini, terus kita dekatkan sini agar sedikit lancip. Oke, lagi 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 yang ini, lagi yang ini, kita kasih sedikit lekukan di sini, terus disesuaikan yang ini. Jangan khawatir ya teman-teman ya, karena jangan khawatir salah, karena setelah ini kita masih bisa untuk merubah bentuknya ya. Oke, mungkin seperti ini. Naikkan dikit. Nah, jika dirasa sudah pas, kita bisa tambahkan modifier crew. Nah, langsung terbentuk ya teman-teman ya. Nah, di sini jika tampilannya sedikit patah-patah ya teman-teman ya, teman-teman bisa tambahkan stepnya. Stepnya kita tambahkan menjadi berapa ya? 64 cukup. Lihat ya, mungkin ya cukup. Jika dirasa punya teman-teman masih kotak apa? Masih kurang halus, bisa ditambahkan lagi teman-teman ya. Jadi 128 atau berapapun yang teman-teman mau. Jangan lupa untuk merubah render stepnya juga. Gunanya nanti saat kita render itu hasilnya sama seperti yang tampilan saat ini. Itu teman-teman. 4. Oke. Nah, ini jika teman-teman rasa bentuknya kurang pas, kita bisa ke edit mode, terus kita gerakan vertexnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bisa sesuaikan sesuai selera kita. Inilah kemudahan menggunakan curve ya teman-teman ya. Kita lebih fleksibel. Di beberapa kasus lebih mudah menggunakan curve ya, tapi di beberapa kasus jauh lebih mudah ya, menggunakan sphere. Mungkin di video berikutnya kita akan mencoba menggunakan teknik yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, balik lagi ke tema utama, kita bisa posisikan kubahnya ke atas. Kita G terus Z. Nah, kita bisa scale agar posisinya, ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin ini cukup. Oke, nah ini akan saya tambahkan mesh cylinder. Kita G Z, kita scale, kita S Z, kita turunkan, kita S lagi, kita bikinnya teman-teman ya. Kita turun, kita perkecil lagi, kecil lagi, kita S Z, Y Z, 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 Y Z. Ini bisa disesuaikan saja teman-teman ya. Nantinya di sini saya akan coba buat berapa lubang. Ini mungkin. Nah, lanjutnya kita buat dia lebih smooth ya. Ini kan agak bergaris.
gak patah-patah gitu ya, kita klik kanan terus set smooth. Nah jika tampilannya aneh seperti ini teman-teman ya, dirasa aneh, kita bisa pilih objek data properties lalu kita pilih normal auto smooth. Nah dia akan otomatis bagian sampingnya saja ya yang terpengaruh, sedangkan sudutnya masih tajam seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu referensinya. Bukan ya, ini. Oke, tinggal menara dan beberapa aksen ya. Oke, berarti di sini kita tambahkan, kita tap, terus kita pilih vertex select, atau untuk merubah eh, posisinya kita bisa menekan angka yang ada di keyboard ya teman-teman ya. Dua untuk ke edge select, dan tiga untuk ke face. Nah yang sini kita akan menggunakan vertex select aja teman-teman ya. Kita akan tambahkan loop cut di sini, tekan Ctrl R, sesuaikan tingginya, klik, terus kita sesuaikan atas bawah, jangan dilepas ya teman-teman ya. Bawah mungkin segini, kita klik. Nah oke, mungkin segini ya. Terus kita tekan angka 3 atau kita klik di sini, terus kita seleksi semuanya, kita secara melingkar. Nah caranya dengan kita klik, tekan, tahan Alt terus klik salah satu garisnya ya teman-teman ya, bisa di sini, bisa di sini. Nah maka dia akan terseleksi semua. Setelah itu kita terus kita S, kita beri sedikit aksen di sini. Oke, cukup ya aksen di sini. Oke, terus di cube ini kita coba berikan aksen seperti itu ya. Caranya sama, kita kasih lookup, terus kita ke face select, alt, jangan lupa kita terus S. Nah seperti ini. Oke, kita beri pintu ya teman-teman di sini. Pintu di sini. Coba kita lihat lagi. Seperti itu ya, pintu dan dua jendela. Oke. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ada dua cara untuk melubangi objek. Tapi kali ini saya akan menggunakan cara sederhana ya, cara uh, invert, dengan cara invert tab. Kita akan coba dulu untuk invert ini, kalau misalkan memang tidak sesuai kita bisa menggunakan cara lain. Saya lebih suka cara ini karena akan cenderung ringan ya untuk kinerja PC atau laptop teman-teman. Kalau saya menggunakan terlalu banyak modifier itu akan berpengaruh pada performa, biasanya sih seperti itu. Langsung saja kita kita ke face select dulu ya teman-teman ya. Kita pilih yang depan ini, terus kita lagi, ini kita arahkan saja, maaf. Terus kita ya, pastikan dia sejajar teman-teman ya. Kita bisa ke front orthographic, lagi set. Oke, seperti ini. Kita select lagi di sini, terus kita
Oke, kita keluarkan dikit. Nah, seperti ini ya. Keluarkan, terus kita invert lagi. Ih, terus kita sesuaikan lagi tingginya. Oke, lihat. Kita pilih 2 ya teman-teman. Ke face select, terus kita oke. Kita ke edge select kan 2, kita seleksi kedua sisinya, kita kontrol B, terus kita scroll ke atas. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jika kurang maju bisa di seleksi sebelah sini, kita unselect. Ini manual. G, Y, cukup ya. Nah, ini kita bisa kasih set smooth, terus caranya sama seperti tadi, terus smooth. Ya kan lebih smooth ya teman-teman ya, ketimbang yang nah seperti ini. Oke, mungkin seperti ini saja untuk pintunya. Atau jika teman-teman ingin mencoba dengan gaya yang berbeda, bisa ya teman-teman. Kalau untuk saya mungkin cukup seperti ini untuk pintunya, seperti referensinya. Nah, mungkin kurang ke dalam ya, kita bisa select di sini, kita masuk edit mode, terus kita grab Y, arahkan ke belakang. Oke, sini kita kasih jendela berapa bagian, 3 bagian ya. Oke, kita shift A, kita mesh, terus kita pilih plane. Nah, ini akan di bawah ya teman-teman ya. Kita R, tumbuh X, kita klik X, terus 90. Nah, kita akan pindahkan dulu ke kanan, G, X, X. Setelah itu kita akan edit mode, tab, E. Setelah itu kita klik biasa, terus tekan 2, pilih sudutnya, kita kasih bevel, Ctrl B, kita scroll bawah sesuai keinginan kita. Ya sudah cukup, bisa diklik, kita rilis aja, kita tap, terus kita scale ke X biar lebih kecil. Nah, mungkin cukup seperti ini. Kita set smooth, terus kita beri auto smooth. Nah, oke, segini cukup mungkin ya. Kita kasih lubang atau kita beri sedikit aksen. Oke, kita seleksi
kita turunkan sedikit lagi. Ini jendela ya teman-teman, kita jadi kita buat seperti ini saja. Tarik belakang. Oke, kita pencet 2. Kita seleksinya kita pindahkan dulu ke sini. Oke, setelah hilang baru Alt G Y, tarik ke belakang kecil. Kita buat pipih aja teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan kasih bolehan. Kita ke front orthografi dulu. Oke, kita G, kita sesuaikan posisinya. Kita akan scroll ini, terus kita G Y, posisinya kita atur, kita G Y. Nah, ini bisa kita kasih modifier mirror supaya dia terduplikat. Kita kasih sumbu Y, setelah itu X mungkin. Maaf, X sepertinya manual ya. Ini sebenarnya sih bisa kita menggunakan array, cuman menurut saya tidak perlu lah ya, karena akan memberatkan kinerja saat reviewnya. Kita manual aja, kita duplikat. Kita matikan dulu ini modifier mirrornya, kita duplikat, shift D terus X agar tetap sejajar. Kita bisa rotasi R Z90. Oke, ntar kita rubah ke tampilan dari sebelah kanan ya, right. Nah, grafik kita G terus kita Y, posisikan di tengah. Oke, kita ke front orthographic, terus kita akan G X. Nah, kita sedikit. Oke, ini ya. Nah, akan kita kasih mirror lagi supaya dia terduplikat ke sebelah kirinya. Oke, kita pilih jendela di sini, terus kita kasih, oh ya, sebelumnya teman-teman harus menginstal ini ya teman-teman, add-on ada di edit preference, terus tuliskan bull tool. Nah, di checklist aja teman-teman ya, terus di save, nah itu di close. Oke, balik lagi, kita ke pilih jendelanya, shift control LT, oh salah, control shift B, akan muncul menunya. Kita pilih difference. Kita ulangi teman-teman ya, kita klik yang ingin dilubangi seperti ini, terus kita pilih objek yang akan jadi acuan ya. Nah, pastikan objek yang dilubangi itu dia, nah ini kembali ya teman-teman, kita klik aja yang ini, kita shift. Nah, seperti ini ya, orange-nya ada di objek yang dilubangi, sementara orange yang lebih yang tua nih patokannya. Control Shift B difference.
Nah, ya kan seperti ini teman-teman ya. Ini hasilnya kan aneh ya, mungkin kita kasih dulu normal auto smooth. Nah, dia akan seperti ini, akan lihat lekukannya lebih enak dilihat ya. Ini sama seperti tadi, seleksi keduanya, terus kita Ctrl Shift B difference. Oke, jadi sudah jadi ya teman-teman ya. Ini bangunan utamanya udah jadi kurang lebih seperti ini. Oh ya, ini mohon maaf, kita ulangin dulu. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, agar tidak apa, agar lebih mudah kita duplikat dulu ya. Jendela yang ini kita uh, pindahkan saja, terserah kemana. Z ya, kita hapus mirrornya, utara. Nah, kita fokus lagi ke sini, kita ulangi seperti tadi ya teman-teman ya. Kita shift, kita parentnya kita pilih yang ini, Ctrl Shift B different. Oke, nah ini gunanya dia akan kita buat di sekeliling bagian sini ya teman-teman ya. Kita rotate dulu, R Z 90, kebalik ya, R Z 180. Kebalik ya, bagus yang tadi ya. Nah, oh iya, bagus yang ini. Kita G X, terus kita G Y, ikan di depan ya teman-teman ya. Ini S, kita ke front orthographic, kita G X, kita sesuaikan dengan sumbu Z kira-kira ya teman-teman ya. Kita G Z, kita scale lagi, kita G Z. Udah kelihatan belum? Mungkin ininya bisa kita perbesar. G Z, S Z, G Z, sesuaikan saja teman-teman ya. Jika kurang besar tinggal dibesarkan, jika kurang kecil tinggal dikecilkan. Kita grab, kita G, terus kita Y. Pastikan posisinya enak dilihat ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang kita akan membuat supaya terduplikat dan melingkar secara otomatis. Tambahkan Shift A, kita curve, circle, kita G, Z supaya lebih mudah ya. Kita G, Z, kita pilih ini, kita kasih modifier, saya agak lupa nih, curve kalau nggak salah ya. Kita pilih, nah, kita acuannya kita pilih ke curve, gimana? Oh iya, sudah. Kita hide dulu ya, kita hide dulu ini. Agak aneh ya. Bentar, santai 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 santai. Oke,
munculkan lagi. Jika dirasa kurang lebar, kita lebarkan. Nah, kita sesuaikan. Teman-teman, untuk proses yang tadi bisa dilihat tombolnya apa yang saya pencet ya. Tadi misalnya kekecilan, tinggal di scale aja yang ininya teman-teman. Terus misalkan posisinya ini berubah, kita bisa rotasi lagi ya, RZ. Tadi kan seperti ini kan, terbalik ya. Nah, tinggal kita rotate aja sesuai posisinya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Jika dia berubah karena ini yang kita scale, kita bisa scale ulang di jendelanya itu teman-teman ya. S, X. Oke, seperti ini. Kita posisikan lagi Y, Y. Oh, atau bisa di sini ya. S. Nah, oke, mungkin seperti ini cukup. Nah, supaya dia membuat duplikat dengan secara otomatis melingkar, tambahkan modifier baru di sini, ray. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk relatif offsetnya, sumbu X nya kita perbesar aja teman-teman, supaya dia ada jaraknya. Kita tambahkan jumlahnya. Nah, jika tidak ikut seperti ini teman-teman, jika dia tidak mengikuti lingkarannya, kita pindahkan array-nya di atas curve ya. Nah, dia akan otomatis seperti ini teman-teman ya. Kita tambahkan saja sampai dia penuh. Nah, ini jika dirasa sudah cukup, atau ini ada bagian yang mungkin kurang pas ya jaraknya, delete aja. Kita bisa manual tambahkan angka di sini, terlalu banyak, 33 mungkin, 1335. Nah, ini cukup ya. Nah, untuk ini jika mungkin sebenarnya sih tidak akan mengganggu ya, saat render ini tidak akan muncul. Tapi jika teman-teman tidak ingin apa melihatnya gitu, terasa aneh, kita bisa pindahkan aja ke bawah. Dia tidak, selagi tidak posisi sumbu Z-nya sama, itu tidak akan mempengaruhi bentuknya teman-teman ya, kecuali kita geser ke sumbu lain. Nah, seperti ini dia akan terpengaruh. Kalau misalnya masih di sumbu Z, dia akan tetap sama bentuknya. Nah, lanjut kita akan membuat menaranya. Kita buat menaranya di sini seperti apa? Kotak biasa ya teman-teman ya. Oke. Kita bisa buat dari sini. Kita invert aja. Kita press select I. Fill. Nah, E. Z. Kita akan membuat versi yang berbeda ya. Jika teman-teman ingin membuat satu menara saja, bisa diulangi dan di play dulu ya buat mirror ya, supaya dia tidak terduplikasi di sumbu yang berlawanan. Misalkan seperti ini teman-teman. Jika kita gerakan yang ini, nah maka sumbu yang berlawanan tidak terpengaruh ya teman-teman ya. Seperti itu. Jika teman-teman ingin membuat dua menara, silahkan jangan di apply dulu untuk mirrornya, dibiarkan saja. Nah, misalkan dia setelah di apply terus jadi seperti ini ya teman-teman ya, itu karena dia berada di edit mode.
Jangan takut ya teman-teman ya, ini bukannya hilang. Oke, di sini saya akan membuat satu menara saja. Saya akan buat kurang lebih sama. Oke, di sini ada tiga, satu, dua, tiga segmen. Segmen yang pertama lebih tinggi daripada segmen selanjutnya ya. E, Z, ini, E lagi, Z, seperti ini. Oh ya, biar ukurannya sama, kita bisa memasukkan angka saja ya teman-teman. Coba E, Z, terus kita tekan. Kita tekan 2, gitu. E lagi, Z, 2. Nah, dia kan sama ya. Kayak ini, mungkin yang bawah kita bisa per kita masuk X-ray ALTZ supaya saat kita seleksi bagian depan itu bagian belakang dan kanan kirinya terseleksi ya teman-teman. Berbeda dengan jika kita menggunakan tampilan biasa seperti ini. Misalkan kita seleksi kembali ke vertex select, nah seleksi sebelah sini, maka belakang dan kanan kiri tidak terpengaruh ya teman-teman ya. Nah ini kita akan seleksi semuanya seperti ini. Nah tuh LTZ ya teman-teman, jangan lupa kita seleksi seperti ini, terus kita G, Z, G lagi, Z lagi. Oke, kita tambahkan cut di sini. Kita scroll ke atas kurang lebih ya seperti ini. Cut lagi di sini. Kita klik, scroll ke atas. Ini kita ulangi. Oke, ini uh, kita ke face select, kita kembali ya LTZ, kita pilih ketiga-tiganya, LT shift, kita pilih edge nya, kita S. Jika ini tampilan seperti ini teman ya, yang atas ya tumpuannya itu berada di tengah, seperti yang ini, yang atas akan apa ya, terscale ke atas juga ya teman, dan bawah terscale ke bawah. Teman bisa mengulanginya, Ctrl Z, kita Ctrl Z lagi, kebanyakan ya, Ctrl Shift Z. Nah di sini kita bisa pilih yang tadinya median point jadi individual origin. Setelah itu kita bisa extrude lagi, E to S. Nah dia akan sesuai dengan originnya masing-masing. Segini cukup. Khusus yang atas kita akan beri sedikit sentuhan yang berbeda. Kita Alt klik di sini supaya terseleksi semua. Kita seleksi juga di sini. Oke, maaf, Ctrl Z dulu. Kita shift Alt supaya, nah kita shift lagi di sini. Oke, kita front orthographic, kita G terus Z, kita kasih aksen yang berbeda ya yang di atas. Setelah itu apa yang kurang, menara apa kubahnya kita duplikat aja di sini ya teman-teman ya. Shift D, kita klik kanan, terus kita klik, kita tekan G terus X, G terus Z, terus scale, G lagi Z. Kita masuk ke tampilan dari atas ya, kita petik terus angka 8. Nah, sesuaikan lebarnya. Jika sudah sesuai, coba seperti kurang ya, ini seperti ini. Oke,
seperti ini mungkin cukup. Oke, cukup ya mungkin ya. Setelah itu kita tambahkan aksen bulan dan apa namanya, yangnya itu ya teman-teman ya. Oke, kita ulangi, saya ulangi. Kita shift A, mesh, icosphere, terus kita G, Z, ke scale bawah, kita G, kita lagi bawah, pilih aja, kita ke kanan, set smooth. Setelah itu kita shift A, mesh, silinder, GZ, R, X 90. Scale kita perbesar, terus kita shift D, yang kedua kita perkecil, S, Y. Kita ke front orthographic, kita geser yang ini, kita G. Nah, kita sesuaikan saja dengan bentuknya. Untuk bulan, kita seleksi di keduanya, kita shift, pilih yang ini ya teman-teman. Terus kita kasih ball toolnya, Ctrl Shift B, bronze. Nah, jadi Shift Y, SY, maaf, kanan, set smooth. Seperti biasa, kita tambahkan auto smooth. Oke, sebelumnya kita apply dulu ya teman-teman ya. Full toolnya, apply, terus kita delete yang ini. Yang ini kita kasih set smooth. Ya, misalkan di sini ada beberapa bagian yang tidak terpengaruh, kita bisa tambahkan modifier bevel. Terus kita tambahkan angle di sini. Kita rubah yang sebelah sini jadi 180, dan yang di bagian bevel segmennya kita naikkan. Tidak bisa ya temen ya, berarti ada yang salah. Kita ulangi stepnya, kita hapus dulu, atau Ctrl Z aja ya, biar tidak kelamaan, tidak ya, tidak kelamaan. Nah, kita ulangi di step ini, kita seleksi keduanya, kita pilih modifier boolean saja, kita klik ini, terus apply, terus kita delete yang bagi pemotongnya. Oh iya teman-teman, maaf, untuk kayak ininya rapih, kita beri set smooth di awal ya, sebelum kita beri boolean. Kita kasih set smooth, terus kita di sini pilih auto smooth, set smooth, terus auto smooth, baru kita apply untuk modifiernya. Apply, setelah itu baru kita delete. Nah, dia lebih rapih. SY kita perkecil, orthographic kita GZ, terlalu besar ya, kita GX, S, besar, S, orthographic biar tidak berubah. Nah, mungkin seperti ini ya, cukup ya. Kita duplikat, tunggu dulu, kita coba rotate dulu. Nah, seperti ini ya. Kita shift ya, kita seleksi saja langsung, kita shift D, kita X, posisikan dengan Y, selera ya, seperti ini.
Oke, untuk jendelanya kita bisa duplikat dari sini ya, Shift D, kita X, sorry, kita hapus dulu array dan curve nya. Nah, G X, kita sesuaikan bentuknya S X, front orthographic, kita sesuaikan posisinya, kita ketik angka 4, kita G Y, itu, nah ini posisinya mungkin kita rubah ya, RZ 180. Oke, kita G lagi, kita Y lagi. Nah, ini di sini akan saya rubah, saya ingin membuat supaya ini ke dalam ya. Kita klik press select, kita klik di bagian sini, terus kita Alt shift di bagian ini, kita G, kita masukkan saja. Oh, maaf, kita select yang ini saja, kita G terus Y, kita G Y. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita kasih modifier array, kita relatif offsetnya kita nolin yang sumbu X, kita akan buat dia duplikat ke sumbu Z. Oh, maaf ya, artinya sumbu Y. Nah, ya seperti ini kita buat. Nah, kita sesuaikan, kita lihat di nah, ini kita tab, kita A, kita G, terus kita Z. Jika posisinya kurang sesuai, oke, mungkin seperti ini. Nah, untuk modelingnya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ini ya, agak berbeda ya, emang agak saya buat sedikit berbeda karena di sini kubahnya saya buat lebih kecil dari contohnya. Jika ingin diperbesar bisa di scale saja teman-teman. Di sini bagian tengahnya kita scale, terus juga kita scale, sesuaikan besarnya. Kalau ini lebih, kubusnya kita buat lebih pipih. Kalau ingin sama ya seperti ini, terus kita scale, kita buat pipih lagi ini, terus ininya kita scale. Nah, seperti ini ya, disesuaikan saja. Nah, seperti ini mungkin bentuknya, tapi ini agak berantakan, saya akan kembalikan saja. Nah, saya akan pakai style seperti ini saja. Untuk pewarnaan saya akan buat video selanjutnya. Di video selanjutnya, untuk source filenya juga nanti akan saya berikan di deskripsi video selanjutnya. Teman-teman bisa download, bisa mencoba mengkreasikannya dari filenya itu yang nanti bisa di download, atau bisa gunakan nanti eh, file PNG-nya ya, PNG atau Figma, nanti saya akan buatkan, saya buatkan UI desain apa, landing page yang sederhana dengan memakai objek ini, ini yang teman-teman bisa kreasikan nanti, atau PNG supaya dia dijadikan poster atau apa. Pokoknya itu nanti akan saya uh,
berikan linknya di video selanjutnya, yaitu video pewarnaan dan lighting. Mungkin sampai sini saja videonya, karena ini saya recordnya malam-malam ya teman-teman ya, untuk menghindari noise. Saya ngantuk banget ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.